Halo semuanya, perkenalkan saya Helmelia Kilafatul Rasida dengan NIM 1401422063. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Nah, dalam video saya ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah yang ada di Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yaitu mata kuliah umum Pendidikan Konservasi. Dalam video saya kali ini, nantinya saya akan membahas mengenai masukan-masukan dan juga upaya dalam konservasi sumber daya alam dan lingkungan, serta implementasinya dalam lingkungan kampus dan sekitarnya. Untuk itu, keep on watching! Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai upaya dalam konservasi sumber daya alam dan juga lingkungan, apa sih sumber daya alam itu? Jadi, sumber daya alam sendiri itu merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita ini, karena kita sebagai manusia pun tidak bisa hidup tanpa adanya sumber daya alam yang mendukung kita. Seperti contohnya, untuk makan. Kita memperoleh makanan ini bahan dasarnya dari alam. Untuk membuat rumah, kita membutuhkan kayu yang bahan dasarnya juga dari alam. Nah, untuk itu, pada hakikatnya, sumber daya alam ini sangat penting bagi semua aktivitas yang ada di dunia ini. Ada berbagai macam sumber daya alam yang ada di Indonesia, namun tampaknya kita ini masih belum bisa untuk memanfaatkan sumber daya alam ini secara baik dan juga bijak. Mengingat begitu pentingnya sumber daya alam ini dalam kehidupan kita, maka di sini kita mempunyai tugas untuk melakukan konservasi atau melestarikan sumber daya alam dan juga lingkungan tersebut untuk keberlangsungan hidup kita agar lebih baik ke depannya. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan atau yang biasa disebut dengan KSDAL itu menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh umat yang ada di muka bumi ini, sehingga perlu dipertimbangkan terjalinnya jaringan kelembagaan yang baik secara regional, nasional maupun internasional. Salah satu contohnya adalah Taman Nasional. Taman Nasional sendiri itu merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi yang telah memiliki kelembagaan yang cukup kuat di berbagai negara. Berbagai bentuk kerjasama internasional ini sangat diakui, sangat berarti juga bagi negara-negara yang kurang mampu dalam menangani sendiri kawasan konservasi yang dimilikinya. Hal ini berarti mengimplementasikan suatu mekanisme untuk memikul biaya secara bersama-sama melalui pembagian yang adil antara biaya dan manfaat dari pengelolaan kawasan konservasi, baik di antara bangsa, kawasan yang dilindungi, serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Sumber daya alam yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan nasional itu perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi ini dan juga generasi yang ada di masa depan. Untuk itu, telah dilaksanakan berbagai kebijakan, upaya, dan kegiatan yang berkesinambungan untuk mempertahankan keberadaan sumber daya alam sebagai modal dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa dengan tetap mempertahankan daya dukung dan juga fungsi dari lingkungan hidup. Namun sampai saat ini masih banyak terjadi pencemaran, kerusakan, dan bencana alam akibat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri. Hal ini itu menjadi tantangan dalam meningkatkan fungsi lingkungan hidup sebagai penyediaan sumber daya alam untuk pembangunan nasional. Saat ini masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup itu semakin kompleks karena dalam perubahan iklim yang sudah dirasakan saat ini dan diperkirakan itu akan bertambah lebih besar apabila tidak diantisipasi melalui kegiatan adaptasi, mitigasi, dan juga konservasi. Kegiatan ini merupakan upaya atau tindakan untuk menjaga keberadaan SDAL secara terus-menerus dan juga berkesinambungan baik mutu maupun jumlah,
sehingga nantinya dapat menghemat penggunaan sumber daya alam dan memperlakukannya berdasarkan hukum alam yang ada. Nah, agar usaha pengembangan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia ini dapat mencapai harapan yang telah ditetapkan secara garis besar, itu perlu ditempuh beberapa upaya-upaya. Nah, untuk upaya-upaya sendiri itu meliputi intensifikasi pengelolaan kawasan konservasi, peningkatan dan perluasan kawasan konservasi, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung konservasi sumber daya alam dan lingkungan, meningkatkan daerah resapan air untuk menanggulangi sumber resapan dan pembukaan lahan, mengatur penggunaan air agar tidak berlebihan dalam kita menggunakannya sehingga nantinya itu dapat mengurangi persediaan air yang ada. Memperbanyak penggunaan pupuk organik dan juga pupuk kandang agar tanah yang ada di bumi ini tetap sehat, meningkatkan suaka marga satwa, taman nasional, dan hutan suaka alam untuk melindungi segala keanekaragaman hayati, meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan, kegiatan penghijauan baik di pinggir-pinggir jalan raya, daerah perkantoran, dan daerah pusat lainnya yang intinya itu terkesan gersang ataupun panas. Dan yang terakhir yaitu ada penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, strategi dan langkah dalam mendukung konservasi alam di atas itu merupakan sedikit dari banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mencegah kerusakan yang terjadi dan kita juga bisa menjaga alam. Dengan mendukung gerakan konservasi, kita tidak hanya menjaga kelestarian alam saja, tetapi kita juga dapat menikmati keberlangsungan hidup kita. Kita bisa mengendalikan dan juga meminimalisir adanya kerusakan alam, yang berarti juga itu bisa meningkatkan hidup kita dalam keberlanjutan. Nah, yang paling penting itu adalah membangun kesadaran terhadap diri sendiri untuk memiliki rasa peduli terhadap isu lingkungan serta berperan aktif untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Dengan lingkungan kita yang berkualitas, maka nantinya hidup kita akan juga menjadi berkualitas. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai konservasi sumber daya alam dan juga lingkungan. Untuk yang selanjutnya yaitu bentuk implementasi dari konservasi sumber daya alam dan juga lingkungan. Untuk bentuk konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang ada di UNES sendiri itu tidak hanya dilakukan di dalam kampus ya, tetapi juga diadakan di luar kampus. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan dan menjadi kegiatan rutin yang ada di UNES yaitu kegiatan mahasiswa menanam pohon, baik itu bagi mahasiswa baru maupun bagi mahasiswa yang sedang menjalankan KKN. Implementasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan itu juga dapat dilakukan melalui penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat sekitar, baik dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui penguatan kelompok masyarakat untuk lebih peduli kepada lingkungan, menjaga kearifan lokal lingkungan, maupun di dalam pengelolaan SDAL yang lestari. Kegiatan pengelolaan SDAL yang sudah dilakukan di sivitas akademika di luar kampus itu antara lain meliputi pendampingan pengelolaan pertanian organik di berbagai wilayah, baik di permukiman maupun di sekolah. Pendampingan tersebut itu diharapkan mewujudkan pangan yang lestari, yang sehat untuk dikonsumsi semua orang. Pengembangan batik yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan sebagai pewarna alami yang nantinya itu dapat mengurangi pencemaran dan juga kerusakan lingkungan. Dan ada beberapa contoh juga sebagai wujud implementasi dari kita mengkonservasikan sumber daya alam dan juga lingkungan, yaitu mengurangi penggunaan sampah plastik. Saat kita berbelanja ke supermarket maupun minimarket, kita bisa mengganti kantong plastik tersebut menggunakan tote bag ataupun tas ransel untuk mengupayakan atau meminimalisir penggunaan sampah plastik. Kita juga dapat menggantikan plastik itu
agar tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi itulah tadi bentuk upaya konservasi sumber daya alam dan implementasinya di lingkungan kampus maupun di sekitarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.